otak kita dipaksa untuk memberikan perhatian lebih kepada hal itu dibanding digunakan secara semestinya. Itulah. Jadi, nah, lalu dampaknya apa? Nah, ini mungkin lebih bahas kalau soal faktor-faktornya itu kan, aspek-aspeknya kan udah saya sebutkan ya, tentang apa namanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, salam kebajikan, pokoknya salam yang baik-baik, yang indah-indah ya. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yahri Vandaru, di channel Sinau Urip. Ya, channel ini memang isinya ya cerita-cerita tentang hikmah, mungkin yang bisa jadi itu cerita saya sendiri ataupun obrolan-obrolan bersama teman-teman, yang bisa jadi mungkin ada sesuatu pertanyaan ke diri teman-teman yang rasanya ingin ditanyakan atau didiskusikan gitu. Itu menjadi satu yang menarik ya. Jadi bisa membongkar atau menggugah pemahaman kesadaran baru gitu. Jadi mungkin kalau pengen dibahas atau ceritanya pengen diulas gitu, mungkin bisa boleh diceritakan di kolom komentar. Nah, tapi ini disclaimer juga ya. Jadi semua video yang ada di konten saya ini tuh bukan satu doktrin, bukan satu ajaran, dan bukan juga satu pemahaman yang bersifat baku ya. Tapi ini hanya sebuah pengalaman-pengalaman yang mungkin kadang-kadang pengen kita tanyakan, tapi kok rasanya terbentur oleh dinding-dinding sesuatu yang membuat kita tuh antara tabu atau takut mempertanyakan itu. Dan ini forum ini mungkin bisa jadi bebas, dan artinya mungkin ya dalam artian kita bisa diskusi, bisa saling lempar opini lah gitu. Dan rasanya ini cukup seru sih untuk jadi satu wahana ya, satu wadah gitu untuk saling bercerita lah gitu. Dan pastinya tentu pasti ada hikmah-hikmahnya di dalam cerita-cerita itu. Nah, kali ini rasanya masih cukup menarik untuk membahas tentang tema sebelumnya, yaitu tentang bagaimana manusia itu menggunakan pikiran atau digunakan oleh pikiran. Jadi ya sebenarnya simpelnya sih, kalau menggunakan pikiran itu ya kita berada di satu saat itu juga. Momen misalkan saya saat ini berarti saya berpikir, saya berkehendak, saya berpikir, saya merasa harus saya berbicara atau kehendak itu ya saat ini juga saya nggak pakai embel-embel tujuan saya berbicara, berpikir, enggak, tapi memang present moment saat ini saya melakukan itu dengan sadar, gampangnya gitu, dengan sadar saya berbicara di sini gitu. Lalu yang kedua itu kita digunakan pikiran, simpelnya ya kita memikirkan hal yang sudah terjadi dengan terlalu larut, atau sebaliknya kita memikirkan hal yang belum terjadi, entah itu yang dianggap positif atau negatif seperti itu. Tapi saat ini mungkin kalau yang menggunakan pikiran tentunya sudah cukup jelas sih. Ya intinya itu untuk manifesting itu ya kita berpikirlah gitu, saat ini juga. Tapi kalau untuk yang digunakan oleh pikiran, itu rasanya mungkin bisa dibahas lebih detail saat ini gitu ya. Oke, kita mulai dari kenapa orang itu sering digunakan oleh pikiran. Nah, mungkin kita bahas dulu lebih istilahnya ya, lebih fundamental, lebih basic gitu ya. Nah, jadi kan ibaratnya gini ya, bukan ibarat sih, tapi pada prinsipnya itu yang mempengaruhi kenapa kita digunakan oleh pikiran sebenarnya itu hal-hal di luar diri kita gitu. Artinya banyak sekali hal di luar kita itu yang membuat akhirnya kita itu digunakan oleh hal-hal itu, intinya kayak gitu. Misalkan contoh gini ya, pada saat kita bayi baru lahir, tentunya sudah mempunyai kecerdasan murni ya. Kecerdasan murni itu artinya belum dipengaruhi oleh lingkungan, tapi bisa jadi itu sudah terinstal di otak si bayi itu memori-memori sebelumnya. Tentunya ketika masih di kandungan, atau mungkin bahkan sudah pasti sih DNA ini kan, DNA di dalam tubuh si bayi ini kan merekam memori masa lalu
dari orang tuanya atau pas hamil, pas mengandung, juga bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti ada gitu memori-memori dari kakek-kakek sebelumnya, itu pasti akan masuk ke dalam memori DNA itu. Dan itu salah satu faktor satu kenapa kita bisa digunakan oleh pikiran, tentunya biasanya yang negatif ya. Lalu yang kedua itu faktor setelah lahir itu kan banyak tularan-tularan yang diinstal, kampanye itu dipengaruhkan, diberi pengaruh ke bayi itu bahwa misalkan contohnya gini, yang ini berbahaya, yang ini baik, buruk segala macam, itu tentang pola-pola dari orang tua itu yang membuat itu mempengaruhi pola berpikir anak-anak bahkan hingga dewasa dan akhirnya membentuk satu karakter seperti itu. Contohnya kalau yang pertama, faktor pertama tadi itu adalah human design, karena memang tubuh kita sudah diinstal oleh memori masa lalu yang melekat di DNA kakek nenek kita, leluhur kita. Itu faktor ini ya, faktor tadi saya bilang apa sih? Lupa. Faktor yang sudah terjadi. Katanya udah install human design. Nah, human design ini lalu didukung oleh pengaruh keluar dari yang sudah lahir, dari orang tua, dari sekitar. Jadi, nah kebanyakan memang biasanya itu yang pertama adalah tentang berpikiran-pikiran tentang resiko, tentang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, terus doktrin-doktrin tentang yang ini itu mengerikan, yang ini menakutkan, yang itu serem, terus apalagi. Dan yang kedua itu tentang pikiran-pikiran masa depan seperti cita-cita, terus harapan, dan sebenarnya sih semuanya itu relatif ya, bisa baik bisa buruk tergantung kadarnya. Nah ini yang menjadi yang menyerang pikiran kita ini adalah kadarnya yang berlebihan gitu. Misalkan contoh ya, nah ini memang mayoritas manusia itu seperti sebelumnya itu, mayoritas manusia itu memang digunakan oleh pikirannya sendiri ya, yang mana pikiran-pikiran itu ya tentunya pikiran di masa lalu dan pikiran di masa depan. Jadi memikirkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Itu adalah otak kita dipaksa untuk memberikan perhatian lebih kepada hal itu dibanding digunakan secara semestinya. Itulah. Jadi, nah lalu dampaknya apa? Nah ini mungkin lebih bahas kalau soal faktor-faktornya itu kan aspek-aspeknya kan udah saya sebutkan ya, tentang ke masa lalu atau ke masa depan gitu ya, tentang itulah kurang lebih. Tapi ini mungkin lebih asik kalau bahas efeknya, dan efeknya ini juga nggak cuma di pribadi tapi bisa meluas, dan itu mayoritas manusia itu di pola yang sama lah, gampangnya seperti itu. Nah jadi misalkan gini, gampangannya sejak kecil gitu, mungkin kita udah bisa berpikir, udah belajar di sekolah gitu, itu terutama mungkin di tradisi kita setelah penjajahan ya, artinya pola-pola pendidikan itu juga sebenarnya kita mengadopsi dari pola pendidikan penjajah setelah maksudnya di era-era kita ini ya, mungkin kalau di era-era Majapahit atau sebelumnya mungkin berbeda gitu, tapi pola-pola itu tuh sebenarnya terbentuk ketika paham kapitalisme itu sudah menjadi hal yang lumrah terutama di Indonesia lah gitu ya. Jadi misalkan gini, ketika kita masih kecil itu kita diberikan doktrin kamu harus menjadi juara gitu, atau harus menjadi yang terbaik, harus menjadi yang yang artinya itu kita dipaksa gitu, dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan semestinya, yang memang sudah diinstal ke dalam diri kita gitu. Misalkan nih contoh ya, ada seorang anak gitu yang dia itu sebenarnya human design-nya mungkin berbeda dengan kedua orang tuanya gitu. Mungkin kakak adiknya ini mungkin ada di bidang matematik lah gitu misalkan. Tapi yang satu ini otak kanannya cenderung lebih fluid gitu, lebih ke seni gitu ya. Nah anak ini, kakak-kakakmu aja bisa begitu, bisa juara di sini, kamu nggak bisa. Nah si anak ini akhirnya berusaha untuk mengikuti kakak-kakaknya dan mengikuti orang tuanya, kamu harus bisa seperti itu. Artinya dia ini
masa lalunya sudah seperti itu, diinstal seperti itu, dan masa depannya otomatis dia membayangkan, nanti aku kalau dewasa jadi apa ya gitu, dan sebagainya bla 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 bla, yang akhirnya membentuk karakter yang sampai dia dewasa dia nggak menjadi manusia seutuhnya seperti yang sudah terinstal ke dalam dirinya gitu. Gampangannya tuh seharusnya tuh aku tuh jadi begini loh kalau misalkan aku ikutin intuisiku gitu, atau bakat lah gampangnya, itu aku bisa menjadi sesuatu yang begini gitu. Itu akhirnya pikirannya tuh nggak berada di sekarang gitu. Jadi kalau nggak di masa lalu, di masa depan, di situ terus gitu. Karena emang udah jadi apa namanya, dari awal udah ditanamkan doktrin itu. Akhirnya sudah bertahun-tahun, sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga atau sudah tua, bisa dibilang aku kok gagal ya gitu, nggak sesuai dengan human design-ku. Gampangnya kayak gitu. Itu salah satu akibat dari digunakan oleh pikiran-pikiran itu di masa lalu gitu. Nah ini hanya contoh, menurut saya ini contoh ngawur ya, tapi mungkin ini bisa jadi menarik sih. Nah tapi sebenarnya mungkin lebih serunya kalau kita bahas tentang hal ini gitu. Mungkin sedikit lebih berbeda. Hal ini akhirnya menjadi satu apa ya, lahan bisnis lah gampangnya gitu. Contohnya kayak ketika orang itu dieksploitasi, manusia itu dieksploitasi dengan informasi-informasi tentang ketakutan, tentang kecemasan, tentang masa depan yang bagaimana gitu. Nanti kalau kamu nggak ikut ini nanti bisa jadi begini atau segala macam gitu ya. Akhirnya tumbuhlah gitu industri farmasi yang memproduksi obat-obatan seolah-olah itu sebagai solusi gitu, atau mungkin industri asuransi itu, bisnis asuransi itu yang mengiming-iming proteksi ketika itu kan menjual ketakutan ya sebenarnya, kayak mendoakan, mengkonfirmasi atau mengafirmasi si calon apa ini, yang mau ikut asuransi itu ya seolah-olah itu didoakan untuk sakit atau untuk meninggal gitu. Padahal itu pun bisa terjadi seperti ketika kejadian pandemi ya. Saya itu nggak mengkonfirmasi bahwa itu berbahaya gitu. Saya cuma mengkonfirmasi bahwa oke, ada virus, ya udah, kenapa gitu. Saya tetap menjaga tapi biasa aja. Jadi tidak menanamkan rasa takut ke dalam diri saya. Dan selama pandemi saya nggak pernah kena COVID, dan memang ya kalaupun vaksin karena hanya untuk syarat aja sebenarnya. Tapi saya sampai sekarang pun nggak mengkonfirmasi bahwa itu membahayakan. Yang saya konfirmasi hanyalah ya itu emang harus ada. Kalau memang ada, kenapa gitu. Kalau memang harus mati, ya udah gitu aja sih, simpel itu. Terus rekan berpikir gini, kalau misalkan kamu mati, nanti anakmu, istrimu, ya kan ada jaminan. Setiap orang tuh dapat rezekinya sendiri-sendiri. Itu kan udah ada itu. Nah, udah sesimpel itu aja gitu. Jadi itu kan pikiran-pikiran kalau ini gitu. Jadi resiko tentang ketakutan itu memang itu sudah umum di manusia karena sudah dikonfirmasi sebagai hal yang umum gitu. Itu lebih asik tuh kalau itu direduksi ya. Jadi oke lah gitu. Bolehlah kita ngerasa ada ketakutan atau kecemasan, tapi itu bisa direduksi sehingga kita lebih fokus bisa menggunakan otak kita untuk berpikir daripada untuk memikirkan hal-hal itu. Nah, jadi akhirnya kita fokus produktif. Produktif artian tuh sebagai manusia kita menjalankan fungsi sebagai manusia seutuhnya, ya sesuai kapasitas, produktivitasnya apa. Kalau memang ilmuwan ya jadi seorang ilmuwan yang memang fokus di situ. Kalau melukis sesuatu seniman ya fokus di situ memproduksi pengetahuan, atau guru segala macam. Jadi pikiran-pikiran tentang anxiety, terus kecemasan tentang nanti kalau sakit begini segala macam itu lama-lama tipis. Nah, ketika itu udah mulai menipis, itu fungsi kita sebagai manusia yang memang harusnya itu memelihara, menciptakan, itu jadi mungkin nggak bisa 100%, tapi minimal ya 80-90% berhasil lah gitu. Nah itu ada satu, ketika ada keberhasilan, oh iya ya ternyata dengan cara begini aku bisa lebih menjadi sesuatu, itu lebih menjadi manusia lah gampang gitu, serunya begitu. Jadi memang ya sekali lagi ini bukan mengajari, tapi hanya pengalaman saya ketika memang dulu saya pernah mengalami juga, sangat digunakan oleh pikiran ketika kita mengalami hal-hal yang terjadi di sekitar kita, menimpa diri gitu. Tapi lama-lama dengan proses bertumbuhnya pemahaman itu akan tereduksi dan
eh, lebih menitikberatkan dengan menggunakan pikiran daripada digunakan oleh pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi atau sudah terjadi. Nah, kira-kira sih tambahnya seperti itu ya untuk konten ini ya. Kemarin tuh mau tambahin tapi saya masih agak bingung, tapi mungkin ini ya hanya tambahan saja. Mungkin kalau teman-teman pengen cerita, boleh juga komentar di bawah gitu di kolom, nanti bisa diulas lebih seru lagi. Demikian, semoga ini seru, semoga ada inspirasi atau manfaat. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu.